Bismillah Ustaz, bagaimana puasanya perempuan yang tengah mengandung, tengah hamil? Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 184, di posisi paling kiri sebelah atas. Ini biasa. Para ibu sekalian, khusus untuk para ibu, perempuan yang tengah mengandung, ya, maka oleh para ulama pertama sekiranya tidak mampu dia berpuasa, khawatir ya pada kesehatan diri bahkan janinnya, dia boleh berbuka. Dikiaskan, dianalogikan pada orang sakit dengan uzurnya, bukan karena penyakitnya. Ya, ayyaman ma'dudat, tunaikan puasa itu pada bilangan-bilangan hari yang bisa dihitung. Ya. Dihitung di sini punya dua arti. Arti pertama untuk memberikan kemudahan ya, bagi masyarakat Islam yang pertama kali menunaikannya. Ya. Coba Anda belum pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba di bulan Sya'ban dulu, ya, hari kedua di hari Senin, ya, bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tadinya belum pernah puasa sama sekali. Tiba-tiba turun perintah diminta puasa selama sebulan. Sebulan puasa ya, kira-kira bagaimana perasaannya? Lihat dengan pernyataan kedua, tunaikan puasa beberapa hari saja. Sama Anda dengan ke mall tuh ya, ada barang harganya 1 juta, ya, satu angkanya 000,00. Dengan yang kedua 999.999 rupiah. Mana yang lebih menenteramkan ke hati? Padahal cuma beda poin 0,1 kan? Taib, itu yang pertama. Nanti ditakhfif, ya, takhfif wa taisir, untuk meringankan dan memudahkan menerima taklif, ya. Yang kedua, ini kaitan dengan ayat selanjutnya. Supaya nanti kalau ada yang tidak puasa karena uzur, dia bisa menghitung bilangannya, jangan dihitung bulannya. Di ayyam, hitung harinya. Maaf, misal enti yang perempuan, ya, tidak bisa puasa selama sebulan penuh Ramadan. Jangan dihitung bulannya. Hitung harinya. Hari ini enggak puasa, hari ini berapa jumlahnya? Karena bulannya bisa berbeda. Ya. Sekarang 29 misal, besok bisa 30. Nah, biasanya hitungan orang kalau sebulan 30 hari, padahal belum tentu. Jelas ya? Dan tahun ini 30 hari, insyaallah. Insyaallah puasa untuk saat ini itu 30 hari. Jadi tanggal 4 Juli hari Senin 2016 itu bersamaan dengan akhir Ramadan, tapi posisi hilalnya itu masih di bawah ufuk, ya. Karena ijtima'nya pas jam 18:03 waktu Indonesia Barat. Rumusnya karena masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat, maka rumus hadisnya genapkan bilangan Ramadan ke 30 hari. Insyaallah tahun ini 30 hari, baru digenapkan lusanya tanggal 6 Juli bertepatan dengan itu, insyaallah akan bersamaan dengan 1 Syawal. Dan siklus ini alhamdulillah, ini siklus yang agak unik, ya, dan Allah yang berkehendak dengan itu 5 tahun sekali. Nanti selama 5 tahun sampai 2021 diperkirakan dengan kuat di Indonesia akan sama awal Ramadan dan akhirnya. Insyaallah tidak menemukan perbedaan di situ, ya. Baik, kembalikan. Kalau Anda tidak bisa menunaikan, kiranya sulit, maka hitung, ya. Setelah itu, faman kana minkum maridha aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit atau dikiaskan pada sakit, dia bisa menunaikan tapi khawatir dengan keselamatan dirinya atau janinnya, maka dikiaskan pada yang sakit, ya. Maka silahkan, kata Allah, hitung kalau tak mampu puasa berapa hari tak puasanya, maka kemudian Anda qadha, ya, setelah selesai itu min ayyamin ukhra, di hari-hari yang luas yang bisa Anda pilih, ya. Kalau bisa, kalau qadha ibu jangan tunda-tunda, ya, dahulukan. Misal begitu masuk ke Syawal Anda punya qadha, maka dahulukan qadhanya dibandingkan dengan puasa sunnahnya. Baik, jelas di sini? Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walaupun tidak ditanyakan, kalau ada orang yang kemudian yutiq, ya, berat luar biasa, ya, secara medis gak bisa puasa. Yutiqu itu dari kata ataqa, dari kata taqah, ya. Taqah itu kerah yang kencang. Asalnya kerah yang kencang, ya, nyekik seperti ini nih, ya. Jadi kalau Anda pakai baju sudah kekecilan, ya, Anda masih ingat usia 5 tahun dulu, ya, setelah 15 tahun bajunya masih ada. Mau usahakan dipakai, saya coba-coba, kan kerahnya nyekik begini, ya. Nah, itu ada orang dikiaskan oleh bahasa Quran mau puasa tapi seperti tercekik gitu, ya. Ya, jadi seperti susah, sulit, gak kuat, cepat pengen buka lagi, itu yutiqu. Yang seperti ini tidak perlu dipaksakan puasa, kata Allah, langsung diganti dengan fidyah saja. Fidyah, ya. Fidyahnya memberikan makan pada orang miskin dengan kadar makan dia selama sehari. Dia 3 hari tidak 3 kali makan dalam sehari. Misal, maaf ya, misal yang ini 100.000, yang ini 50.000, bisa beda-beda. Maka keluarkan sesuai dengan nilainya, ya. Tapi ingat, berikan dalam bentuk makanan. Ingat ya, bahasa Qurannya makanan, ya. Saya sarankan bukan uang, tapi makanan, ya. Silakan, bisa Anda berikan sembako hari ini pada si fulan, berasnya, lauk pauknya. Kalau Anda ingin masak, pastikan yang diberikan juga, maaf, bisa makan itu. Kadang-kadang Anda kasih makan daging kambing, dia nggak makan, kan? Itu kan mubadzir, ya. Anda siapkan, berikan, tapi sesuai dengan kadar makannya. Kalau bisa, maaf, sekali lagi dalam bentuk makanan, ya. Anda berikan uang, diberikan pulsa, kan nggak nyambung, ya. Masih untung, kadang-kadang diberikan rokok, ya. Itu bahaya, itu bahaya. Baik.
Sudah apa hukumnya jika 10 Ramadan terakhir kita mabit di masjid, salat malam, doa hingga menangis, apa hukumnya? Apakah untuk perempuan salat syuruk harus di masjid? Taib, hukum beribadah di masjid 10 hari terakhir i'tikaf ya maksudnya. Bahkan ada bab khusus. Ya. I'tikaf itu disunahkan. Sunnah muakkadah. Ya. Apa hukum itu berlaku? Kita belum selesai. Ya. Bagi siapa hukum itu berlaku dan bagaimana cara menjalaninya? Baik. Pertama, hukum ini berlaku bagi setiap muslim. Dan setiap juga muslimah yang memiliki keluangan dalam menunaikannya sesuai dengan ketentuan syaratnya. Ya. Pertama, laki-laki nggak ada persoalan, Ya, dia bisa i'tikaf di masjid, umumnya tidak ada masalah. Ya. Tapi untuk perempuan setidaknya ada 3 syarat yang melekat. Jadi disepakati oleh ahli fikih. Ya. 3 syarat yang melekat. 1, terbebas dari fitnah. Ya. Jadi jangan sampai misalnya suaminya di rumah, istrinya ke masjid. I'tikaf di masjid itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus ada mahram yang sekiranya ada atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan rasa aman. Termasuk pakaian. Ya, pakaian. Oh, semangat i'tikaf tiba-tiba bawa pakaian yang maaf ya, menampilkan aurat yang tidak pantas dilihat, itu pun tidak baik. Yang kedua, aman dari segi tempat. Ya, ada tempat khusus untuk perempuan. Ini nggak boleh bercampur. Ya, nggak tepat kalau misalnya i'tikaf tapi perempuan laki-laki bercampur, bahkan sekatnya cuma kecil. Ya, Anda kan tinggal di situ. Bagaimana ketika orang sholat lihat Anda juga, gitu kan? Kemudian orang lewat lihat Anda istirahat macam-macam, itu nggak boleh. Ada sekat khusus tertentu yang tidak nampak, ya. Dan nampak untuk yang lainnya, tidak terlihat aurat dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang berlaku khusus untuk perempuan. Ya. Sudah aman dari situ. Ya. Ada anak yang masih disusui, masih dirawat, perlu perhatian, itu Anda nggak usah i'tikaf, di rumah saja. Ya. Dan masya Allah berita baiknya, kalau mau dicatat silakan di Al-Bukhari. Nomor hadis 2996. Ya. Saya bacakan aja hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Masyaallah. Jika seorang hamba memiliki uzur, ya, atau bahkan uzurnya cuma safar, ya, safar. Saya mau safar nih ke Bandung, ya, nanti misal istirahat di kilometer 57, macetnya luar biasa. Ya. Biasanya salat sunnah karena situasi harus cepat, ya maka jamak qasar. Ya, jamak satukan zuhur dengan asar, misal qasar kurangi rakaatnya dari 4 jadi 2. Ya, tunaikan 2. Anda nggak sempat salat sunnah. Itu kata Nabi, walaupun Anda tidak menunaikannya karena terbiasa, itu pahalanya diberikan kepada Anda, tetap dituliskan. Ya, tetap dituliskan. Ya. Maka bagaimana dengan seorang perempuan, misal yang dalam keadaan sucinya selalu beramal, baca Quran, ya, salat sunnah macam-macam, itu dalam keadaan haidnya, itu pahalanya dituliskan. Semuanya, walaupun ibu tidak mengerjakannya. Jadi Allah saya katakan, rugi seorang perempuan kalau dia tidak beramal di masa sucinya, itu saat haidnya cuma pahala fardunya aja. Itu rugi besar. Ya. Nah, kaitan dengan i'tikaf, Nabi menyampaikan di hadis Muslim, Anda temukan kisahnya seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyampaikan, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki," katanya. "Ma," kata Rasul, "kenapa? Bima? Enak sekali, ya. Mau haji enggak usah ada mahram, mau jihad bisa kapan saja, mau ke masjid juga bisa nyaman. Ya, kami bagaimana?" Kata Nabi, komentar pertama, ini pertanyaan terbaik. Jadi ada sahabat, kata Nabi, tidak ada pertanyaan sebaik yang ini. Kata Rasulullah, sampaikan pada kawan-kawanmu. Padahal Nabi tidak diberitahu kalau dia ini utusan. Di ngobrol dengan teman-temannya, kita berdiskusi begini, sampaikan pada Nabi, ini persoalan kita begini. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan oleh pria-pria di luar rumah. Sepanjang engkau rida memberikan kebaikan untuknya, maka engkau mendapat pahala yang sama dengan yang mereka kerjakan. Maka kenapa ibu tidak siapkan untuk suami anak yang laki-laki? Nah, i'tikaf dengan ayah ya, mama siapkan. Ini kelengkapan, ini segala yang mama doakan dari sini. Itu Anda mendapatkan pahala yang sama sekalipun tidak menyertainya. Kalau Anda punya uzur. Nanti saya kisahkan di akhir kalau masih ada waktu, bagaimana seorang perempuan dan suami bisa kompak punya program menghafal Quran padahal di 2 tempat yang berbeda. Nanti Anda lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada di masjid bagaimana acaranya? I'tikaf itu kan dari kata akaf. Akaf artinya fokus. Fokus pada sesuatu. Ditambah dengan alif dan ta, i'takafa, usaha yang maksimal untuk fokus. Jadi salah satu faedah i'tikaf itu adalah, salah satu manfaatnya, supaya bisa memfokuskan diri kita untuk kepentingan ibadah saja. Sebab beda di rumah dengan di masjid itu lain. Ya. Antum di rumah, lihat kasur ingin tidur, lihat TV ingin nonton. Apalagi sekarang banyak sekali untuk laki-laki itu. Saya lewat spanduk aja udah ada nonton bareng Piala Eropa, ada Copa Amerika, ada macam-macam. Ada bioskop ini pindah ke TV. Anda bayangkan semua muncul di Ramadan tuh kadang-kadang. Saya nggak tahu itu setan seperti apa yang muncul ya, sampai-sampai godaannya luar biasa tuh.
Masya Allah. Tadi saya lewat ke sini aja, itu nggak usah disebutkan lah ya. Ada spanduk-spanduk yang ya bukan muslim tapi bikin acara puasa gitu ya. Kan itu luar biasa gitu ya. Baik. Saya kembalikan, semoga Allah berikan kebaikan pada semuanya. Poinnya adalah Anda ke masjid supaya fokus. Karena ketika Anda ke masjid mau sholat, ya kan? Anda mau tiduran, ternyata yang lain nggak ada yang tidur, ya kan? Anda mau pegang sesuatu, pegang handphone, yang lain pegang mushaf. Dia terdorong untuk fokus, Nah karena itu, semua yang dilakukan di masjid sejak Anda menutup pintu masjid, mengatakan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, maka semuanya hukum Allah berlaku di situ. Masjid rumah siapa? Baik. Perhatikan sekarang, rumah kita saja ketika masuk, bukankah kita bikin aturan? Boleh nggak saya masuk ke rumah ibu atau bapak misalnya, masuk lewat jendela, terus tidur seenaknya gitu kan? Nah ibu bapak bisa marah. Maka Allah pun punya aturan. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuknya kaki kanan, ada doa yang dibacakan, ada harus salat dulu 2 rakaat, ada baru duduk, ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakukan. Maka pertama kali ketika Anda masuk masjid mau i'tikaf, keluarkan aturan-aturan Allah. Ya, apa yang mau dilakukan, apa yang tidak boleh. Termasuk ada ta'lim juga yang nggak boleh dilakukan. Ta'lim yang benar silahkan, yang tidak bagus tidak. Jadi semua yang boleh dilakukan adalah yang memotivasi kita untuk fokus ibadah. Yang tidak fokus jauhkan. Atau yang terlihat seperti fokus tapi mengandung unsur ya. Dipaksa nangis, orang nggak mau nangis, dipaksa nangis, ngapain? Ya kalau mau baca Quran baca aja, kalau mau istighfar istighfar. Jangan mengadakan sesuatu untuk cari sensasi, itu nggak benar. Ya, termasuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tutur yang tidak bermanfaat, ta'lim yang tidak bermanfaat, ada itu kata Nabi. Anda kalau punya Sahih Muslim, ya jilid yang pertama terbitan Darul Hadits, jilid pertama halaman 111, ya 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Ya. Itu Imam Muslim memberikan judulnya begini, saya bacakan. Babun nahyi an akhdhir riwayati anid du'afa. Bab larangan untuk mengambil ilmu riwayat dari orang-orang yang lemah ilmu. Anda bisa bayangkan, ya. Lemah ilmu aja nggak boleh diambil, apalagi yang nggak ada ilmunya. Ya. Kemarin kok jadi pelawak, sekarang jadi ustad. Mohon maaf ya. Kemarin jadi penari, sekarang jadi ustad. Ya Anda harus selektif dong. Ya. Harus selektif, harus dilihat. Ya mereka mungkin ingin merubah kan, tapi dalam konteks dia menyampaikan sesuatu, kalau tidak ada ilmu nggak boleh diambil. Lemah aja nggak boleh. Ya. Termasuk maaf, Anda pun jangan zalim kepada para ustad. Kalau ustad bukan di bidangnya, jangan diberikan materinya. Ya, misal ada ustad spesifikasi di bidang A, spesialisasi Quran, jangan Anda kasih hadis misalnya, nggak akan nyambung. Ya, atau Anda kasih fikih, nggak akan nyambung, bisa keliru nanti. Ya, kecuali memang menguasai di bidangnya. Itu yang paling bahaya, ya, paling bahaya di situ. Bisa salah nantinya. Kata Nabi, sayakunu fi akhiriz zamani, akan muncul di akhir zaman dajjaluna kadzabun, ada orang-orang yang biasa berdusta dalam hal agama. Ya, yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Anda akan dengar statement mereka yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, bahkan bapak ibu kalian pun dulu nggak pernah dengar. Ya, jangankan kita, orang jahiliyah aja nggak pernah dengar. Orang jahiliyah tuh nggak pernah dengar. Ya, agama itu semuanya sama, mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu jangankan kita, orang jahiliyah aja nggak pernah dengar. Gitu, nggak pernah dengar. Nah, itu berbahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka, Anda mesti jaga diri. Ya, la yudillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan Anda. Ya, jadi ada yang seperti itu yang tidak baik, termasuk yang tidak berfaedah, itu tinggalkan. Ya. Zamannya Ali bin Abi Thalib sampai Imam Al-Ghazali, itu pernah ada seseorang menyampaikan ta'lim di satu masjid. Ya, ini bukan canda, bukan apa-apa, menyampaikan kalimat yang tidak ada dasarnya. Jadi kayak Israiliyat ya, tidak jelas sumbernya dari mana. Itu dicek lagi oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk Imam Al-Ghazali setelah masa yang sama, ya masa yang berbeda dengan situasi yang sama, itu besoknya nggak ngajar lagi, saking ketatnya bahwa agama itu bukan mainan, ya, bukan mainan. Jadi kalau ada tadi ya, misalnya taruhlah manfaat yang banyak, ya silahkan saja. Ya, i'tikaf di Masjidil Haram setelah tarawih pada bangun lagi, pada sholat lagi, itu boleh dilakukan. Ya, ada hadisnya di hadis Muslim nomor hadis 764, Nabi pernah ditutup dengan witir, diduga fajarnya akan datang, tapi ternyata kelihatan masih gelap. Beliau sholat lagi. Ketika salam 2 rakaat, Bilal kemudian azan. Dari situ kata ulama, kalau Anda memang masih ada peluang waktu untuk menunaikan ibadah setelah ibadah yang lainnya, kalau masih ingin sholat silahkan. Ya, tidak perlu witir lagi. Jadi selesai tutup, selesai. Ya, itu sah dilakukan. Di Makkah itu kalau 10 malam terakhir kan suka pada bangun deh, suka sholat lagi kalau Anda umrah di 10 terakhir Ramadan. Apa judul buku untuk anak kita supaya terpandaiannya muncul? Baik. Karangannya. Ya, sebelum judulnya, ya kita harus usahakan dulu ya. Baik. Ambil dulu ayat Qur'annya, nanti diturunkan ke bukunya.
Ayat-ayat Qur'annya untuk belajar bisa di Quran surah ke 9 ayat 122 cara belajarnya. Kemudian Quran surah ke 58 ayat 11 Al-Mujadalah. Hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari Kitabul Ilmi, ya, Kitabul Ilmi nomor 71. Kalau punya kitabnya jilid pertama, ya, itu di sebelah kiri posisinya paling atas. Nomor hadis 71. Hadis Muslim nomor hadis 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2585. 2585 At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Nomor hadis 219. Nanti silahkan lihat sendiri. Nah, tadi buku yang tadi saya sebutkan namanya At-Tibyan. Jadi kaidah-kaidah ini dirangkum oleh Imam An-Nawawi dan dari pengalaman beliau 12 kali ikut ta'lim selama sehari. Ya, bukunya namanya At-Tibyan. At-Tibyan, ya. Klik aja, bisa di googling di internet At-Tibyan An-Nawawi, At-Tibyan. Ya. Ini tulisan Latinnya deh. Judulnya agak panjang, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tapi Anda klik At-Tibyan pun, kemudian An-Nawawi, itu keluar nanti ya. Ada versi di Indonesia yang versi Arabnya ada 2, yang warna kuning terbitan Darun Nafais, kemudian yang warna coklat terbitan Darul Kutub Al-Arabiyah, ya. Darul Kutub Al-Arabiyah, itu yang di Libanon, di Beirut, ya. Ada bahasa Indonesianya terbitan Al-Qawam. Ya, Anda boleh pesan, tapi itu belum dijual bebas, harus lewat internet, ya. Terbitan Al-Qawam warna putih. Kalau tidak keliru 215 halaman terjemahannya. Baik. Kalau agak susah, Anda udah dapat buku saya yang catatan penuntut ilmu. Itu saya tampilkan resumnya di situ. Ya, jadi catatan penuntut ilmu. Nanti kalau belum dapat, insya Allah Bu Ayu diingatkan pertemuan selanjutnya. Nanti coba saya bawakan berapa jumlahnya. Ya, mudah-mudahan stoknya masih ada. Ya. Nanti silakan bisa dibagikan. Nanti di pengantar buku itu sebelum ada catatan kami tuliskan di situ. Ya, insya Allah. Baik, ini pertanyaan hampir sama tadi. Kalau sedang mengandung kemudian tidak kuat berpuasa, apakah kemudian mengqadha atau kemudian mengganti dengan fidyah? Kalau bahasa Qur'annya sepanjang mampu setelah itu qadha lebih bagus. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada kemampuan untuk mengqadha, maka qadha didahulukan. Ya, qadha didahulukan. Kecuali kalau sambung menyambung menjadi satu. Ya, misal setelah mengandung, melahirkan, menyusui. Ada lagi yang kemarin kasus setelah menyusui mengandung lagi, itu tidak mudah, itu tidak mudah, ya. Ada kira-kira double beberapa masa. Nah, itu kata para ulama, ya dia bisa sebagian menggunakan fidyah, sebagian dia qadha sesuai dengan kadar kesanggupannya. Time. Ustaz, mana yang lebih dahulukan salat tarawih atau baca Al-Quran? Boleh tidak selebih salat Asya kita baca Quran, tapi tidak mengerjakan salat tarawih? Syukran. Taib. Kalau tidak mengerjakan salat tarawih dalam arti tidak ditunaikan, itu tidak baik. Karena sunnah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Pahalanya banyak. Tadi kami sudah sebutkan manfaatnya. Bahkan itu disebut oleh Quran sebagai paket pelengkap puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Posisi paling kanan, agak ke bawah. Itu ayat cukup panjang itu ya. Lihat ujung ayatnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan menunaikan ibadah malamnya. Ya. Jadi ibadah malam itu menyempurnakan pahala puasa. Bahkan ada yang menyimpulkan, maaf ya, kalau Anda menunaikan puasa di siang hari, malamnya sengaja tidak tarawih, puasa Anda sah tapi pahalanya nggak sempurna. Pahala tidak sempurna. Nanti, ini yang kedua, insya Allah ayat itu kalau nanti ini berapa jumlahnya kurang lebih? Maksud saya ada buku yang baru tentang puasa, itu baru dicetak. Nanti kalau ada, kami akan kirimkan itu ya. Kira-kira berapa jumlahnya, nanti kami distribusikan ya. Soalnya nanti bisa disampaikan ya. Ibu nanti disampaikan staf kami ya. Mudah-mudahan kami kirimkan. Ada sekitar 200 halaman lebih. Itu ada menjelaskan beberapa hal yang tadi ditanyakan ya. Di tarawih tetap kerjakan ya. Mana yang paling utama, apakah tarawih atau baca Quran? Paling utama itu tarawih. Karena saat Anda tarawih, Anda baca Quran juga. Anda baca Quran juga, imam baca, Anda ikut dapat pahala ya. Tapi kalau Anda baca Quran tidak mengerjakan sama sekali tarawih, Anda cuma baca Quran saja. Ya, tidak ada pahala yang lainnya.
Kecuali kalau Anda niatkan, misal ba'da Isya saya mau baca Quran dulu, terus tidur malamnya tarawih, itu boleh. Sah dilakukan, ya. Baik. Jika kita tertinggal rakaat salat sunat tarawih di masjid, sedangkan salat di masjid lebih tersebut cepat, ya. Bagaimana jamaah tersebut telah masuk rakaat kedua, rakaat terakhir, ya. Baik. Jika Anda tertinggal salat tarawih, maka yang pertama kita harus sempurnakan salat kita. Pertama, sebelum imamnya salam, maka tidak boleh memulai saf yang lain. Jadi kalau Anda masuk, imam masih misalnya tahiyat, ikut tahiyat, tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau misalnya pas mau salam, Anda tunggu sampai bangkit selanjutnya, maka ikut rakaat imam dulu. Rakaat imam ikut. Ya. Berapa yang akan Anda tunaikan? Misal Anda mau 11, ya. Imam baru kemudian sudah 8, Anda baru 6. Ya. Silakan ikut, boleh. Ya. Ikut dengan imamnya, sempurnakan sampai dengan tarawihnya. Beliau berjumlah 8, Anda berjumlah 6. Kalau kemudian Anda memilih untuk melengkapinya setelah itu, boleh Anda mundur. Ya, Anda mundur, lengkapi, ya, Anda lakukan selanjutnya, baru kemudian witir dengan terpisah. Tapi kalau Anda ingin tutup witir pun bersama imam, sah dilakukan. Ya. Setelah itu malam Anda mau bangun lagi, sholat gak ada masalah. Dan tidak perlu dengan witir lagi. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Anda mundur kemudian Anda lakukan, lanjutkan sholat Anda, lengkapi misal ingin 11, sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala yang ada satu nih. Kata Nabi, orang yang sholat sampai dengan imam dia salam, hatta yansarif, maka kutibalahu dicatatkan baginya seperti sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Jadi kalau bisa, Anda bisa maksimalkan. Kalau terlambat silahkan ikuti. Ya, imamnya masuk ke situ, Anda bisa sempurnakan kemudian, atau tutup dengan imam. Setelah itu Anda bisa bangkit lagi, Anda lanjutkan tanpa witir kembali. Jelas ya? Dan itu pernah dikerjakan, jadi nggak ada masalah. Dalilnya ada. Ya. Karena belum terbiasa saja ya, karena belum terbiasa. Kenapa Bu? Ibu harus sholat isya dulu. Nggak boleh menunaikan sholat tarawih. Tidak boleh menunaikan sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Tadi saya jelaskan di awal, ya, kalau ibu tadi datang di permulaan, sholat tarawih itu waktunya dikerjakan setelah isya. Setelah sholat isya. Jadi kita sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Ya. Tidak tepat kalau sholat tarawih dulu sebelum sholat isya. Ya. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, termasuk amalan mustahab. Dengan catatan, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di halaman mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Baik ya? Nah kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengajak kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik. Ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah ada lagi amalan makruh kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka, ya, Nabi tidak suka, ya, semacam misalnya maaf yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi, ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak, ya, kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik. Masih ada waktu? 1 menit lagi. Bismillah. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sesama manusia meminta maaf,
hanya ketika melakukan kesalahan saja, mohon ampunan, minta maaf, hakikatnya hanya kepada Allah. Ya. Taubat nasuha dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah bulan Ramadan ini dijadikan untuk meminta maaf kepada sesama manusia itu diperbolehkan atau bagaimana? Maaf itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu. Ya. Kita keluarkan dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Posisi di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya. Saya bacakan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u dan bergegaslah. Ya, segerakan, jangan tunda. Bergegaslah. Ya. Di ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Ya. Misal, Anda yang laki-laki Jumatan, besok kita Jumatan ya. Quran surah ke-62 Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya. Di situ fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah, ya. Jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah. Nah, ini ada ayat Quran surah 3 Ali Imran 133 bunyinya wasari'u, diterjemahkan dengan yang sama dan bersegeralah. Apa bedanya? Kalau fas'au dalam konteks Jumat itu artinya bersegera tapi dengan persiapan. Ya, Anda mandi dulu. Jadi kalau sudah tahu hari Jumat, 10:30 sudah siap-siap. Kalau nggak sempat pulang mandi, kenakan pakaian terbaik. Ibu bantu suaminya. Ya, siapkan pakaiannya. Ya, Masya Allah. Ketemu orang pakai jas, ketemu Allah biasa saja. Ya, gunakan minyak wanginya, kenakan yang terbaik. Sampaikan, Pak, doakan kami sekeluarga ya. Di antara duduknya khatib dengan naik lagi khutbah 1-2 ada doa yang sangat terijabah. Titip doa untuk anak-anak kita. Si sulung sedang ujian, macam-macam. Dikompak di situ dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau wasari'u itu artinya kerjakan, bergegas dan nggak perlu siap-siap. Ya, bahkan berpikir pun nggak usah lah, seketika tunaikan. Ya. Di antara yang harus Anda segerakan tanpa persiapan itu beristighfar, memohon ampunan, termasuk ketika punya salah pada orang lain. Kata Allah, bergegas lakukan. Ya, jadi maaf ya, kalau Anda punya kesalahan siang, jangan menunggu malam untuk tobat. Khawatirnya begitu baru direncanakan, sore meninggal. Ya, segerakan. Jadi sifat itu segerakan. Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Karena khawatir malaikat maut datang duluan. Ayo pulang yuk, tapi kamu belum minta maaf, ayo. Kan? Bahaya kan kalau begitu tuh. Hati-hati. Ya, jadi gak usah tunggu Ramadan. Nah, kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan, punya salah pada orang, segera minta maaf sekarang. Segera. Ya. Bukankah di situ disebutkan, ya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20.559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin di cetakan yang lain bisa berbeda. Ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini. Kata Anas bin Malik, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu' alaikumul ana min hadzal fajj rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang di pintu yang ini seorang lelaki ahli surga. Fa'idha rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan Ansar. Tantathifu lihiyatuhu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. 3 kali diulang-ulang, 3 hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu, menginap di rumahnya sampai 3 malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia, tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ya. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi ya, sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan. Ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma nggak terlalu sering. Hanya punya keistimewaan menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu. Ahli surga. Ya. Maka coba kita cek sampai hari ini. Ya, kira-kira jangan-jangan ibadah ritualnya rajin, sholatnya bagus, puasanya Masya Allah, tapi dengan orang tua belum baik, dengan tetangga belum baik, bahkan di rumah belum baik, kan? Ada celah pada orang lain, ada kata-kata yang belum dengan kelembutan.
Kan tidak masuk akal, orang sholat semakin jadi keras. Ya, lisannya semakin kacau, itu tidak bagus. Ya, orang ibadah itu pasti lebih lembut, lebih baik, tipikalnya baik. Ya, coba dicek. Jangan-jangan kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi itu. Makanya kalimat Qur'annya la'allakum tattaqun. Ingat, ini saya berikan satu informasi ya. Kalimat takwanya ini diungkapkan dengan kata tattaqun. Terulang sebanyak 19 kali di Quran. Ya. Semoga dengan puasa itu orang-orang puasa bisa takwa. Takwa itu semua kalimatnya terulang 115 kali di Quran. Umumnya terbagi dua. Satu berbentuk ibadah ritual. Ya. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya muttaqin itu? Alladzina bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik ya wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rajin salat, rajin baca Quran, rajin infak. Jadi kita saat puasa dilatih itu. Baik, yang kedua, takwa kedua itu bentuknya itu hubungan muamalah, hubungan sosial, hablum minan nas. Tadi yang saya jabarkan di Ali Imran 133 sampai 134. Ini dua yang dilatih. Makanya saat kita puasa, kita diminta oleh Allah melalui hadis qudsi di lisan Nabi, yatruku ta'amahu wa syahwatahu, kata Nabi, fala yarfuth wa la yajhal, jangan mencela orang, jangan berkata kotor, tahan nafsu, jangan diprovokasi, gitu kan? Tahan ini. Nah, yang paling menarik, siapa yang berhasil puasanya? Kata Quran tattaqun. Tattaqun itu bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya 3 makna. Ya, present, continuous, dan future. Di present, ketika dia puasa. Ya, ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin infak, rajin ngasih orang bukaan, ta'jil, yang rajin ngasih sedekah macam-macam saat puasa. Tapi apakah berhasil puasanya? Belum tentu. Belum tentu. Allah ingin melihat, continuous gak? Continue gak? Besoknya bagaimana? Jangan-jangan malam pertama penuh, selanjutnya mulai turun. Kata orang ada kemajuan, sabnya maju. Okay? Arti ada yang tidak sempurna. Baik, tidak sempurna. Termasuk future, setelah Ramadan. Jadi kalau Anda ingin mengukur kesempurnaan ibadah puasa, nanti setelah Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang yang lain juga bisa ikutan. Yang gak pernah ke masjid, bisa ke masjid. Yang tidak baca Quran, jarang baca Quran, bisa, Masya Allah, bisa khatam itu. Ya, bisa 1 juz per malam. Nanti setelah Ramadan, kelihatan gak? Makanya tattaqun. Dan Allah bisa menutup ayat ini langsung dengan mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, bisa begitu. Tapi ternyata diawali dengan kata la'allakum. Terulang 68 kali dalam Al-Quran. La'allakum. Itu harfut taraji. Huruf yang menunjukkan pada harapan yang bisa diraih hanya dengan kesungguhan. Artinya seakan-akan Allah memberi kesan tidak semua orang puasa bisa takwa. Kecuali yang serius. Yang sungguh-sungguh. Maka ada tersisa hamparan waktu bagi kita untuk serius. Yang meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Barangkali ini kesempatan terakhir kita untuk puasa. Kita tidak pernah tahu kapan kita pulang. Tolong maksimalkan. Ini terakhir ya, karena saya harus segera kembali. Kemarin saya tertahan macet 1,5 jam di jalan ya, jadi ada hak juga di sementara taklim lain yang harus kami isikan. Baik, yang tidak terjawab sebagian mungkin barangkali bisa ditemukan di buku kami. Tolong Bu Ayu di ini berapa nanti yang bisa kami kirimkan. Mudah-mudahan nanti Anda bisa baca itu. Saya kira berbagian besar pertanyaan ada di situ. Kami bisa jawab ya. Nanti ada fikih singkat Ramadan, ada tafsir dari Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187-nya. Ya. Baik, ikhlas sekalian, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan nasihat. Pertama, sekali lagi saya memohon, kalau boleh saya mohon maksimalkan ibadah kita. Jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ini. Ya. Maksimalkan dengan ibadah yang tadi kita jelaskan. Ya, khusus untuk yang terakhir siang ini sampai menjelang maghrib, saya mohon maksimalkan 2 hal. Ya, 1, evaluasi diri kita seperti tadi kami sampaikan. Yang kedua, perbanyak sedekah. Ya, sedekah itu jangan dipahami dengan uang saja, tidak. Setiap kebaikan yang mungkin kita kerjakan. Kalau Anda di masjid temukan yang kotor, cepat ambil, pahalanya banyak. Ya. Yang kedua, ini pesan kami, mohon isi hari-hari dengan yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tinggalkan ya. Kata yang tidak bermanfaat tinggalkan, perilaku yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya. Tiket ke surga semakin mahal sekarang. Kalau Anda mengira sudah cukup bekal Anda, ada yang lebih hebat. Ada anak sudah 4 tahun sudah hafal Quran. Coba kali-kali lihat tuh siang-siang bagaimana anak-anak kecil kita sudah mulai hafal Quran, sudah dekat dengan Allah, sudah mulai mau sholat berjamaah padahal belum balik kan? Maka bandingkan dengan kita yang sudah diberikan usia berlipat-lipat dari situ, berapa Quran yang sudah kita amalkan, sudah kita hafalkan, sudah kita bacakan. Terakhir, ini sesuatu yang sangat penting. Tolong rencanakan dulu amalan Anda sebelum dikerjakan. Kalau hari ini nggak punya rencana, besok rencanakan. Ya, misal, besok saya mau sholat berjamaah di mana? Berapa ayat Quran yang saya bacakan? Berapa ayat yang saya hafalkan? Mau sedekah berapa?
maka itu akan menjadi hal yang paling utama. Ya. Di hadis yang keempat di kitab Siyam Al-Bukhari, itu Nabi pernah menyampaikan, ibu pernah tahu tidak, kalau orang rajin puasa, puasanya benar, masuk surganya lewat pintu apa? Ar-Rayyan. Tapi orang juga harus paham bahwa ada pintu salat, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Nabi memberikan isyarat, kalau bisa, saya tanya dulu, mana yang paling utama saat di surga nanti? Pintu puasa, pintu sedekah, pintu salat, atau pintu jihad? Di ahli salat akan dipanggil lewat pintu salat, ahli puasa dipanggil lewat pintu puasa, ahli jihad dipanggil lewat pintu jihad. Mana yang paling utama? Pintu mana? Yang paling utama, usahakan semua pintu itu berebut memanggil kita. Lakukan ibadahnya. Itu yang ditanyakan Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah ada yang utama? Apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, ya. Dan saya berdoa semoga kamu